Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vira Azura dengan NIM 2101160. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menghitung rasio bobot organ ginjal dan juga pembuatan preparat histologi ginjal tikus putih Tratus norvegicus pada hewan jantan. Penentuan rasio bobot organ ginjal yang telah dikeringkan menggunakan kertas penyerap, kemudian ditimbang untuk memperoleh berat absolut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan rasio bobot organ terhadap berat badan tikus menggunakan rumus rasio bobot organ, berat organ ginjal per berat badan tikus. Di sini ada contoh soal perhitungannya. Rasio bobot organ yang didapatkan adalah 2,08 gram per 270 gram, didapatkanlah hasilnya 6,08 gram. Apa sih yang akan dipelajari? Dari sini, rasio bobot organ itu digunakan untuk mengetahui adanya perubahan berat ginjal akibat perlakuan. Nilai ini dihitung untuk membandingkan berat ginjal terhadap berat badan tikus, sehingga hasil yang akhir kelompok dapat ini dibandingkan secara objektif. Lalu pada preparasi histologi ginjal, apa sih preparasi histologi ginjal? Preparasi histologi adalah proses pembuatan preparat jaringan sehingga struktur sel dan juga jaringan dapat diamati menggunakan mikroskop. Pada penelitian ini digunakan metode parafin dengan pewarnaan hematoksilin eosin ataupun He. Lalu apa yang dipelajari? Tujuannya yaitu untuk mempelajari preparasi histologi, prinsip histologi parafin, dan juga fungsi pewarnaan hematologi eosin ataupun He. Tahapan awal preparasi. Tahapan awal ini bertujuan untuk mempertahankan struktur jaringan serta menghilangkan kandungan air sebelum jaringan diproses dengan lebih lanjut. Lalu ada tahapan ini meliputi fiksasi, yaitu mempertahankan struktur jaringan, dehidrasi menghilangkan air dari jaringan, clearing mengganti alkohol dengan silol agar jaringan siap diinfiltrasi pada parafin. Yang dipelajari pada tahapan awal preparasi yaitu fungsi setiap tahapan awal preparasi dan juga pentingnya menjaga struktur jaringan. Pada pembentukan preparat. Pembentukan preparat histologi setelah jaringan siap diproses, dilakukanlah pembentukan preparat agar dapat diamati secara mikroskopis. Ada beberapa tahapan dari pembentukan preparat. Yang pertama ada infiltrasi, embending, dan juga sectioning. Infiltrasi ini yaitu memasukkan parafin ke dalam jaringan. Setelah tahapan infiltrasi, dilakukan tahapan embending. Embending ini adalah membentuk blok pada parafin. Setelah dilakukan tahapan embending, lalu masuk ke dalam tahapan sectioning. Apa sih sectioning itu? Sectioning yaitu memotong jaringan menjadi irisan tipis. Lalu pada pembentukan preparat histologi ini yang dipelajari itu ada dua. Yang pertama adalah proses pembentukan preparat dan juga alasan jaringan dipotong sangat tipis. Setelah tahapan, yaitu masuk ke dalam penyempurnaan preparat.
Tahapan akhir ini dilakukan agar jaringan memiliki kontras warna yang jelas dan juga dapat diamati dengan baik. Ada pula beberapa tahapan pada penyempurnaan preparat. Yang pertama ada deparafinisasi, yaitu untuk menghilangkan parafinnya. Setelah tahapan deparafinisasi, yaitu kita masuk ke pewarnaan hemaktosilin eosin ataupun HE, yaitu untuk memperjelas inti dan juga sitoplasma sel. Setelah tahapan pewarnaan hematoksilin eosin, masuklah ke dalam tahapan mounting. Apa sih mounting ini? Untuk melindungi preparat menggunakan kaca penutup. Lalu yang dipelajari dari penyempurnaan preparat ataupun tahapan akhir ini yaitu fungsi pewarnaan dari hematoksilin eosin ataupun HE dan juga tahapan akhir sebelum pengamatan mikroskopis. Lalu pada hasil preparasi histologi. Hasil dari akhir preparasi histologi ini berupa preparat histologi ginjal yang siap diamati menggunakan mikroskop. Lalu preparatnya ini digunakan untuk mengamati struktur glomerulus, mengamati tubulus ginjal, dan juga mengidentifikasi perubahan ataupun kerusakan jaringan pada organ ginjal tersebut. Lalu ada beberapa yang dipelajari dari hasil preparasi histologi. Yang pertama yaitu interpretasi hasil preparat histologi dan juga hubungan preparat dengan analisis penelitian. Kesimpulan akhir yang didapat yaitu rasio pada bobot organ ginjal dilakukan sebagai indikator perubahan pada berat ginjal tikus. Setelah itu, preparat histologi menghasilkan preparat berkualitas untuk analisis mikroskopis. Dan seluruh tahapan saling berkaitan untuk memperoleh hasil akhir pengamatan yang akurat.